Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Altaf Arik, Mustafa Gufron, NPM 1900801010102. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan dari mata kuliah Sistem Digital. Pendahuluannya, komputer digital yaitu sistem yang memproses informasi diskrit. Nah, diskrit itu apa? Elemen diskrit itu terdiri dari dua bilangan, yaitu yang kita kenal bilangan biner, angka 0 dan angka 1. Lalu, input yang bukan bilangan biner diubah terlebih dahulu ke dalam bilangan biner. Maksudnya, semua proses yang ada di dalam komputer itu akan dikonversikan ke dalam bentuk bilangan biner. Nah, sistem pada bilangan itu mempunyai base atau disebut radix. Macam-macam sistem bilangan, contohnya ada desimal dengan radix 10, biner dengan radix 2, oktal dengan radix 8, heksadesimal dengan radix 16, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke sistem bilangan. Nah, sistem bilangan secara matematis itu terdiri dari digit. Digit itu maksudnya jumlah angka yang ada pada ini. Misalnya 518568. Nah, ini terdiri dari 5 digit. Lalu, cara mencari nilainya yaitu sama dengan D dengan radix. Radix ini untuk mengetahui bilangan tersebut masuk ke sistem bilangan apa. Nah, contohnya seperti ini. R di sini 10. Kita bisa mengetahui dengan angka 10 ini berarti bilangan ini termasuk bilangan desimal. Nah, untuk mencari nilainya sama dengan jumlah dari digit dengan indeks tersebut dikali dengan radix indeks tersebut. Dengan batas bawah yaitu indeks sama dengan min n. Dengan batas atas n kurang 1. Maksudnya minus n di sini adalah semua indeks itu dimulai dari angka 0. Jadi misal kita punya angka 1000. 1000 itu terdiri dari 4 digit. 1, 0, 0, 0. Nah, 1 di sini itu sebagai indeks ke 0. Lalu, 0 di sebelah angka 1 sebagai indeks ke 1. 0 kedua sebagai indeks kedua. Dan 0 ke terakhir sebagai indeks ketiga. Nah, n kurang 1 di sini memiliki arti sebagai indeks ke 3. Karena 4 kurang 1 yaitu 3. Nah, masuk ke contohnya tadi. 5185,68. Kita hitung dari sebelah kiri. Sebelah kiri digitnya adalah 5. Berarti cara menghitungnya 5 dikali 10 pangkat 3. Nah, karena di sini 4 bilangan di sebelah kiri koma, maka dia termasuk indeks ke 3. Ditambah angka di sebelahnya yaitu angka 1. 1 dikali 10 pangkat indeks kedua, maka 10 pangkat 2. Begitu juga dengan setelahnya. 8 adalah indeks ke 1, maka 8 kali 10 pangkat 1. Nah, jika ada angka di belakang koma, maka angka tersebut memiliki indeks min 1. Nah, jadi untuk menghitungnya 6 dikali 10 pangkat min 1, karena dia satu angka di belakang koma. Begitu juga dengan angka di sebelahnya, yaitu indeks min 2. Lalu dihitung. Nah, selanjutnya masuk ke contoh biner. Biner itu memiliki radix 2. Karena bilangannya terdiri dari angka 1 dan 0 saja. Nah, di sini ada contoh bilangan biner dengan radix 2. Nah, di sebelah kiri ini sebutannya adalah MSB atau Most Significant Bit.
MSB adalah most significant bit, dan angka di sebelah kanan biner yaitu LSB atau less significant bit. Nah, cara mengkonversikan biner ini nanti kita akan bahas. Lalu lanjut ke sistem bilangan umum. Nah, tadi desimal memiliki radix 10. Radix 10 itu himpunannya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, contohnya seperti ini. Lalu biner, radix 2, karena cuma terdiri dari 2 bilangan. Oktal dengan radix 8, karena himpunannya cuma terdiri dari 8 angka. Heksadesimal radix 16, karena himpunannya ada 16. Nah, ini tabel konversinya, biar mudah. Jika 0 dikonversikan ke heksa, maka hasilnya 0. Jika dikonversikan ke biner, maka hasilnya 0, 0, 0, 0. Jika ke oktal, maka 0. Begitu juga dengan seterusnya sampai 15. Angka 15, jika dikonversikan ke heksa, maka akan jadi karakter F. Dan jika dikonversikan ke biner, maka hasilnya seperti ini, 1, 1, 0, 1. Dan jika dikonversikan ke oktal, maka jadi 17. Lalu lanjut ke konversi bilangan. Nah, di sini ini sudah dijelaskan pada sebelumnya, jadi dipercepat saja. Nah, yang pertama, desimal ke biner. Untuk bilangan desimal bulat, gunakan pembagian dengan 2 secara suksesif sampai sisanya 0. 2 di sini karena biner memiliki radix 2. Jika kita ingin mengkonversikan dari desimal ke oktal, maka pembagiannya menjadi 8 secara suksesif sampai sisanya 0. Begitu juga dengan heksadesimal, maka di sini pembagiannya adalah 16. Lalu sisa-sisa pembagian pembentuk jawaban yaitu sisa yang pertama akan menjadi least significant bit, dan sisa yang terakhir menjadi most significant bit. Nah, di sini LSB dan MSB ini sudah pernah saya tunjukkan di slide sebelumnya. Seperti ini. MSB adalah digit paling sebelah kiri atau digit terbesar. Dan LSB adalah digit paling kanan. Oke, lanjut ke desimal ke biner. Nah, ini contohnya. Mengonversikan 179 ke dalam biner. Nah, biner karena radiksnya 2 jadi dibagi 2. 179 dibagi 2 sama dengan 89 sisa 1. Nah, maksudnya karena 179 ini ganjil, jika dibagi 2 maka akan menghasilkan sisa. Nah, jadi yang terdekat adalah dengan 89. 89 dikali 2 sama dengan 178. Nah, untuk mencapai 179 maka harus ditambah 1 lagi. Makanya di sini sisa 1. 1 di sini sebagai less significant bit atau angka di paling sebelah kanan. Nah, lanjut ke bawah, 89 ini dibagi 2. Karena 89 ini ganjil juga, maka akan menghasilkan sisa lagi, yaitu 1 lagi. Begitu seterusnya sampai hasilnya 0. Nah, maka untuk mengetahui hasil binernya, maka kita membaca dari paling bawah. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Nah, inilah hasilnya. Lalu lanjut. Untuk bilangan desimal di belakang koma, kalikan dengan 2 secara berulang sampai fraksi hasil perkalian sama dengan 0, atau sampai jumlah penempatan biner yang diharapkan. Digit keseluruhan hasil perkalian merupakan jawaban. Dengan yang pertama, MSB, dan yang terakhir, LSB. Nah, ini contohnya, jika ada angka di belakang koma. Nah, angka di belakang koma ini, kita
kalikan dengan 2. 3,125 dikali 2 sama dengan 0,625. 0. Nah, 0 ini didapat dari ini, di depan koma. Nah, dari 625 ini, 0-nya disimpan dulu, lalu kita masuk ke 625 dikali 2. 625 dikali 2 sama dengan 1,25. Nah, karena di depan koma ini ada angka 1, maka disimpanlah hasilnya 1. Lalu, 1,25 kita simpan lagi angka di depan komanya, maka 25 kali 2 sama dengan 0,50. Maka hasilnya tetap 0. Karena di sini 0. Lalu dari 0,50 lagi, 0-nya disimpan, atau angka di depan komanya disimpan, 5 kali 2 sama dengan 1. Ya. Berarti hasilnya 1. Nah, jika di belakang koma ini, maka kita membacanya dari atas ke bawah, sebaliknya dengan yang di depan koma tadi. Nah, maka hasil dari 0,3125 ke binernya sama dengan 0101. Lalu lanjut ke desimal ke oktal. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika desimal ke biner menggunakan pembagian dengan 2, maka oktal dengan 8, sesuai dengan radiksnya. Sama, sisa-sisa pembagian pembentuk jawaban, yaitu LSB untuk sebagai yang paling kanan dan MSB yang sebelah kiri. Nah, untuk bilangan desimal belakang koma, kalikan dengan 8 secara berulang sampai fraksi hasil kali 0. Nah, sama saja seperti yang ini. Hanya saja yang ini untuk oktal dikali 8. Nah, masuk ke contoh. Konversi 153,513 ke oktal. Nah, untuk bilangan desimal bulat, jadi kita pecah dulu menjadi 2. Yang pertama, kita hitung dulu yang di depan koma. Nah, 153 dibagi 8 sama dengan 19 menghasilkan 1. Karena 153 ini ganjil, dibagi 8 maka hasilnya pasti ganjil dan menghasilkan sisa. Dari 19 ini dibagi 8 lagi sama dengan 2. Hasil sisanya 3. Karena 19 ini ganjil. Nah, karena sudah dibagi 8, maka hasil pembagiannya tadi dibagi 8 lagi, maka hasilnya 0. Sisanya 2. Kita membacanya dari bawah juga. Paling bawah ini sebagai most significant bit dan paling atas LSB. Jadi 153 sama dengan 231 oktal. Nah, lalu proses kedua yang di belakang koma. 0,513 dikali 8 sama dengan 4,104. Nah, maka kita simpan lagi angka di depan koma, yaitu 4. Nah, lalu selanjutnya kita pakai lagi angka yang di belakang koma untuk dikalikan lagi dengan 8. Nah, lalu hasilnya 0,832. Nah, di depan koma lagi kita simpan lagi 0. Nah, maka hasil penyimpanan yang di depan koma ini akan menghasilkan bilangan oktal untuk belakang komanya. Nah, jadi inilah hasilnya. 406517. Nah, untuk hasil dari 153,513 ke oktal, maka hasilnya adalah digabungkan ini dengan ini. Maka hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya biner ke oktal atau heksadesimal. Nah, radiks dari oktal itu sama dengan 8 atau didapat dari 2 pangkat 3. Lalu untuk radiks heksadesimal yaitu 16 didapat dari 2 pangkat 4. Nah, konversi dari biner ke oktal maupun ke heksadesimal dilakukan dengan cara mengelompokkan tiap 3 digit untuk oktal dan 4 digit untuk heksadesimal. Nah, masuk ke contohnya. Kita mulai dari koma. Koma ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Nah, untuk ke oktal kita
mengelompokkan 3 digit terlebih dahulu. 011 jika dikonversikan yaitu 3. Lalu 101 dikonversikan ke oktal jadi 5. Begitu seterusnya sampai sini. Nah, karena di sini menyisakan 2 digit saja, maka 2 digit ini kita kelompokkan. 10 sama dengan 2. Begitu juga yang di belakang koma. Lalu ke heksadesimal begitu juga. Bedanya di sini kita mengelompokkan 4 digit bilangan. 1011 jika dikonversikan maka hasilnya B. 011 6. Begitu juga seterusnya sampai ujung. Dan begitu juga yang di sebelah kanan koma. Lalu dari oktal atau heksadesimal ke biner. Setiap digit oktal dikonversikan ke 3 digit biner yang ekuivalen. Setiap digit heksadesimal dikonversikan ke 4 digit biner yang ekuivalen. Nah, ini seperti sebaliknya yang tadi. Jika untuk dari biner ke oktal, kita mengelompokkan 3 digit bilangan awalnya dari biner ke oktal. Nah, jika untuk oktal atau heksadesimal ke biner, contohnya seperti ini. Kita mengambil yang pertama di koma. Untuk 1. 1 ini bilangan binernya sama dengan 001. Nah, berarti terdapat 3 digit kan, 001. Berarti kita menghasilkan 1 ke biner ini kita hasilkan dengan 3 digit. Nah, 2 bilangan binernya adalah 1 dan 0. Nah, untuk menjadikan 3 digit maka kita menjadikan 010. Lalu jika ke kiri koma, angka 3 yaitu 011. Lalu selanjutnya begitu juga seterusnya. Nah, untuk bilangan heksadesimal kita menghasilkan 4 digit biner dari yang terdekat dengan koma 6. 6 bilangan binernya adalah 110. Untuk menjadikan dia 4 digit biner, maka kita tambahkan 0 di depan. D. Dikonversikan ke biner dengan 1101. Dan begitu juga seterusnya. Lalu kita lanjut ke operasi matematika biner. Nah, di operasi matematika biner ini ada 4, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pertama, penjumlahan aritmatika biner. Penjumlahan aritmatika biner ini sebenarnya mirip seperti penjumlahan pada bilangan desimal. Nah, 2 bilangan biner dijumlahkan melalui penambahan setiap pasangan bit-bit bersamaan dengan propagasi carry. Nah, contohnya seperti ini. 173 ditambah 44. 173 bilangan binernya 1010111101. Nah, 44 101100. Nah, karena beda digitnya maka di belakang kita tambahkan dengan 0 dan 0 agar sejajar. Nah, lalu penjumlahannya jika 1 ditambah 0 maka hasilnya 1. 0 tambah 0 ya 0. 1 ditambah 1 hasilnya 0. Tapi karena dia kelebihan 1 maka 1 dioper lagi ke sebelah kirinya. Nah, maka di sini 1 ditambah 1 sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Maka jadi 1 lagi hasilnya. Nah, karena lebih 1 lagi, maka dioper lagi ke kiri. Nah, 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, karena sudah tidak lebih lagi dari 1, maka tidak ada lagi yang dioper ke sebelah kirinya. Jadi, 1 tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kelebihan 1 lagi, dioper lagi ke kiri. 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, terus selanjutnya 1 tambah 0 sama dengan 1.
pada bilangan desimal 173 ditambah 44 sama dengan 217. Maka pada bilangan biner hasilnya ya konversi dari desimal ke biner dari 217 ini. 11011001. Begitu juga dengan yang di sini, sama saja. Lalu selanjutnya pengurangan aritmatika biner. Dua bilangan biner dikurangkan melalui pengurangan setiap pasangan bit-bit berikut. Contohnya seperti ini. 210 dikurang 119. Nah, konversi ke bilangan biner. 110100100101110101. Nah, pada pengurangan ini dihitungnya mulai dari sebelah kanan seperti biasanya. Misal seperti ini, 01. Nah, karena yang di atas lebih kecil daripada di bawahnya, maka kita harus meminjam angka 1 pada sebelahnya. Maka di sini menjadi 10. Nah, 10 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, karena di sini sudah dipinjam, maka di sini hasilnya menjadi 0. Nah, maka 0 dikurang 0 sama dengan 0. Nah, lalu selanjutnya 0 dikurang 1. Nah, karena di sini lebih kecil lagi, maka kita harus meminjam lagi satu angka di sebelah kirinya. Maka 10 kurang 1 sama dengan 1. Nah, karena di sini tadi 0 dan sudah dipinjam, maka di sini hasilnya menjadi 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini juga karena tadi kita menjadikan 0 ini menjadi 1, berarti berkurang. Maka di sebelah kirinya dipinjam lagi. Jadi 0 dikurang 0 sama dengan 0. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini ada penjelasannya. Jika angka yang di atas lebih kecil daripada yang di bawahnya, maka dia harus meminjam 1. Yielding the new subtraction 10 kurang 1 sama dengan 1. Nah, jadi setiap pengurangan 10 yang dipinjam dari sebelah kiri dikurangi dengan 1, maka hasilnya 1. Lalu selanjutnya, perkalian biner. 11, contohnya ini 11 kali 13. Angka binernya 1011, 1101. Nah, perkaliannya sama saja seperti kita melakukan perkalian pada bilangan desimal. Jadi, semua yang di atas dikalikan dengan angka yang di paling sebelah kanan bawahnya. Jadi, 1011 dikali dengan 1, hasilnya ini. 1011 dikali 0, hasilnya 0 semua. 1011 dikali 1 lagi, dikali ini, hasilnya seperti ini. Begitu juga dengan yang sebelah kirinya. Nah, maka hasilnya tinggal diluruskan saja. Jadi 1, 1, 0, 1 tambah 0, 1, 0, 0 tambah 1, 1, 1 ditambah 0, ditambah 1, 0, 0 ditambah 1, 1. Nah, karena sudah kelebihan 1, maka di sini kita taruh 1 lagi. Jadi, 1 tambah 0 tambah 0, 1, 0. Nah, karena kelebihan 1 lagi, maka di sini taruh 1, 1 tambah 1, 0. Nah, karena di sini kelebihan 1 lagi, 1 tambah 1 sama dengan 0. Dan di sini ditaruh 1. Jadi, 10001111. Lalu lanjut ke pembagian biner. 9 dibagi 3. 9 angka binernya 1001. 3 sama dengan 011. Nah, ini ya kurang lebih mirip juga dengan pembagian desimal. Kita mencari angka pengali dengan ini yang terdekat hasilnya dengan ini. Nah, 011 yang mendekati dengan angka 100 yaitu dikali dengan 0. Dikali dengan 1. Karena 011 kali 1, 011. Lalu dikurangkan. Hasilnya ya 0011. Lalu kita mencari lagi pengali yang
paling mendekati 0011 dari ini. Maka 011 yang paling mendekati ya 1. Maka dikalikan lagi, hasilnya seperti ini, sampai hasil pengurangannya itu 0. Nah, maka jawabannya 1, 1. Nah, ini contoh selanjutnya lagi. 33, angka binernya 1, 0, 0, 0, 0, 1. 11, angka binernya 1, 0, 1, 1. Nah, pertama kita mengelompokkan dulu 4 digit ini, karena di sini pembaginya juga 4 digit. Maka kita mencari 1011 dikali berapa yang paling mendekati dengan 1000 ini. Nah, yang paling mendekati ya dikali 0. Karena jika dikali 1, maka hasilnya seperti 1000 dikurang 1011. Nah, makanya harus dikali 0 terlebih dahulu. Lalu dilakukan pengurangan. Dan ini turun langsung ke bawah. Begitu juga selanjutnya kita mencari lagi angka 1011 yang paling mendekati dengan ini. Ya, hasilnya dikali 1. Nah, lalu dikurangin lagi sampai pengurangannya hasilnya 0. Nah, maka jawabannya ya ini. Nah, ini ada latihan. Di skip. Selanjutnya masuk ke komplement. Nah, komplement ini digunakan untuk menyederhanakan operasi pengurangan atau untuk manipulasi logika. Nah, ada dua macam. Yang pertama, RS komplement, dan yang kedua, R dikurang 1 S komplement. Nah, R di sini itu sebagai radix. Misal contoh, radix dari desimal yaitu 10. Nah, berarti untuk RS komplementnya ya berarti 10 ES dan 9S. Nah, 9 ini R min 1. Begitu juga dengan biner. Nah, langsung masuk ke penjelasan komplement yang pertama. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu untuk mencari komplement sama dengan R pangkat jumlah digit bilangan N dikurang dengan bilangan N. Contohnya seperti ini. 10S komplement dari 546.700. Nah, berarti untuk mencari komplementnya ini, maka kita harus mengurangkan dengan angka yang lebih besar dari 546.700 ini. Nah, caranya, karena di sini bilangan desimal, maka kita harus menguranginya dengan berapa ini? Nolnya ada 6, berarti 1 juta. Berarti 1 juta dikurangi 546.700 sama dengan 453.300. Nah, terus contoh yang kedua. 10S komplement dari 012398. Nah, ini berarti ada 6 digit ya kan? Nah, berarti untuk pengurangnya sebelum 6 digit ini, maka harus 7 digit, karena harus lebih besar. Maka di sini ya 1 juta dikurangin 0,12398 sama dengan 987.602. Nah, lalu untuk yang bilangan biner, di sini 2, berarti radiksnya di sini 2, berarti ini bilangan biner. Nah, komplement dari 101100. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 digit. Berarti kita harus menguranginya dengan ini ada 8 digit, berarti 10 juta ya. Atau 10 pangkat 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 pangkat 7. 10 pangkat 7 ini dikurangi dengan angka N-nya. Sama dengan 01010000.
Begitu juga dengan yang di bawahnya. Nah, karena ini di sini ada 7 digit, maka di sini pengurangannya 8 digit. Masuk ke selanjutnya, R-1S komplement. Rumusnya, R-1S sama dengan radix di pangkat jumlah digit integer n dikurang radix pangkat jumlah digit pecahan n dikurang bilangan n. Nah, contohnya seperti ini. 9S komplement dari 5, 4, 6, 700. Karena di sini ada 6 digit, dan ini sebagai bilangan desimal diketahui dari sini, nah, maka di sini pengurangnya 10 pangkat digitnya berapa? Ada 6. Berarti 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 dikurang 10 pangkat 0. Nah, 10 pangkat 0 di sini sebagai 0 di sini sebagai M. M di sini jumlah digit pecahan N. Nah, karena N di sini bilangan bulat, yang berarti dia tidak mempunyai pecahan. Maka 10 kurang 0. Gitu. Nah, lalu dikurangi dengan bilangannya. Maka hasilnya ini. Lalu lanjut ke contoh kedua. 9S komplement dari 0,3267. Nah, di sini karena jumlah digit integer n-nya 0, karena di sini bilangan desimal atau pecahan, maka di sini 10 pangkat 0 dikurang dengan 10 pangkat 4. Nah, 4 ini didapat dari karena di sini ada 4 angka di belakang koma. Atau yang biasanya kita bilang di matematika itu 10 pangkat min 4. Nah, maka di sini jadi 10 pangkat 4 dikurang dengan angka tersebut. Maka hasilnya ini. Begitu juga dengan yang bilangan biner. Nah, di sini karena ada 7 digit, maka di sini 2 pangkat 7 sesuai radix bilangan biner yaitu 2. Nah, karena tidak mempunyai pecahan, maka di sini 0 dan dikurangi bilangannya sama dengan ini. Lanjut ke operasi aritmatika menggunakan komplement. Nah, di operasi aritmatika menggunakan komplement ini ada pengurangan dengan 2S komplement. Pertama, pengurangan 2n digit bilangan M dengan n pada basis R dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tambahkan M dengan RS komplement dari N. Nah, ini rumusnya. Lalu, kondisi pertama, jika M lebih besar sama dengan N, hasil penjumlahan menghasilkan carry yang kemudian dibuang dengan cara mengurangi dengan R pangkat N. Nah, maka hasil akhirnya sama dengan M kurang N. Nah, kondisi yang kedua, jika M lebih kecil daripada N, hasil penjumlahan tidak menghasilkan carry, maka hasilnya rumusnya sama dengan ini. Nah, maka hasil akhir diperoleh dari RS komplement dari hasil. Nah, maka hasil akhirnya sama dengan negatif dari RS komplement. Nah, lanjut. Contohnya nih, menggunakan 10S komplement. Lakukan pengurangan 72532 dikurang 3250. Nah, 72532 ini sebagai M. Nah, 3250 sebagai N. Maka caranya kita menambahkan M dulu dengan 10S komplement dari N. Nah, jadi 10S komplement dari N ya 96750 didapat dari karena di sini ada 5 digit, maka di sini 3250 ini harus dikurangkan dengan 100.000 atau yang digitnya lebih besar dari 72532 ini. Nah, maka komplement dari N itu sama dengan 96750.
Jadi M sama N ini ditambah, M dengan komplement N ini ditambahkan jumlahnya ini. Lalu kita buang carry-nya. Nah, karena di sini 10 pangkat 5 atau ada 6 digit, maka kita buang carry 10 pangkat 5. Berarti ini dikurang dengan 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 itu 100.000. Maka hasilnya adalah ini. Lanjut contoh kedua. Menggunakan 10S komplement, lakukan pengurangan 3.250 dikurang 72.532. Nah, di sini sebagai M lagi, di sini sebagai N. Maka M-nya sama dengan 3250. Nah, biar sejajar maka kita tambahkan 0, 0 sebagai digit tambahan di depannya. Nah, 10S komplement dari N yaitu ini. Jadi 100.000 atau 10 pangkat 5 dikurangi dengan N ini. Maka hasil 10S komplement dari N, maka hasilnya 27468. Lalu ditambahkan. Nah, tadi di syarat ini jika M lebih kecil daripada N, nah ini M-nya lebih kecil daripada N, maka hasilnya sama dengan minus dari RS komplement. Nah, hasilnya ya minus dari komplement jumlah ini. Nah, 10S komplement dari 3718 ini ya sama dengan 69282 ditambahkan negatif depannya. Lalu masuk ke contoh ketiga. Menggunakan 2S komplement, lakukan pengurangan 1010100 dikurang 1000011. Di sini sebagai M, di sini sebagai N. Di sini kita sama saja seperti tadi, tapi bedanya yang ini dengan biner karena radiksnya di sini 2. Nah, maka kita mencari juga komplement dari si N. Nah, komplement dari si N hasilnya ini. Lalu kita tambahkan. Nah, karena dia menghasilkan carry, maka kita harus buang carry-nya. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 digit. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka kita harus buang carry-nya 2 pangkat 8. Ini salah ya, harusnya 2 pangkat 8. 5, 6, 7. Oh, bener deh, 2 pangkat 7. Nah, maka jumlah dari ini dikurang carry-nya, maka hasilnya seperti ini. Lanjut ke contoh keempat. Menggunakan 2S komplement, lakukan pengurangan di sini M, sini N. Nah, karena M-nya di sini lebih kecil daripada N, maka seperti syarat yang kedua tadi, langsung saja komplement dari jumlahnya nanti. Nah, kita mencari dulu 2S komplement dari 1010100. Nah, itu ini. Nah, ketemu jumlahnya, maka hasil akhirnya sama dengan negatif 2S komplement dari jumlahnya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, kita lanjut ke pengurangan dengan 1S komplement. Pengurangan 2n digit bilangan M dikurang N pada basis R dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tambahkan M dengan RS komplement dari N. Rumusnya ini. Nah, syarat pertama, jika M lebih besar sama dengan N, hasil penjumlahan yang menghasilkan carry yang kemudian dibuang dengan cara menambahkan carry ke hasil penjumlahan. Syarat kedua, jika M lebih kecil daripada N, hasil penjumlahan tidak menghasilkan carry, maka hasil akhir diperoleh dari R kurang 1S komplement dari hasil. Hasil akhirnya negatif R kurang 1S komplement dari hasil. Nah, kita masuk ke contoh pertama. X dikurang Y sama dengan ini dikurang ini.
Nah, X sama Y ini ya sama saja dengan ini M, ini N. Karena X-nya di sini bernilai 10101000, maka kita menambahkan ini dengan komplement si ini. 1S komplement dari ini. Nah, 1S komplement dari si N ini, hasilnya ini. Ditambahkan jumlahnya seperti ini. Nah, karena jumlahnya menghasilkan carry, maka kita tambahkan carry-nya 1 di sebelah kanan sini. Dipindahkan. Maka hasilnya ya seperti ini. Karena tadi syaratnya jika M lebih besar sama dengan N, nah yang kemudian dibuang dengan cara menambahkan carry ke hasil penjumlahan. Jadi carry-nya itu ditambahkan ke penjumlahannya. Lalu masuk ke contoh kedua. Contoh kedua di sini M-nya lebih kecil daripada N. Nah, M di sini ditambah dengan 1S komplement dari N. Ini, jumlahnya ini. Maka hasil akhirnya, syarat yang kedua tadi, jika M lebih kecil daripada N, maka hasilnya negatif 1S komplement dari jumlah ini. Ya, seperti ini. Lanjut ke kode biner. Nah, pada kode biner ini, yang pertama kode desimal. Kode biner untuk bilangan desimal minimum terdiri dari 4 digit. Ada 5 macam kode desimal. Pertama, BCD atau binary kode desimal atau 8421. Yang kedua, excess tree diperoleh dari BCD ditambah 11 dengan radix 2. Lalu yang ketiga ada 8421. 4 ada 2421 dan yang terakhir ada biquinary atau 5043210. Nah, di sini ada penjelasan tabel kode desimalnya. Nah, misal desimal 0 memiliki kode BCD 000, kode XX3 0011, kode 8421 0000, kode 2421 000, gitu juga dengan kode biquinary-nya. Nah, lanjut konversi desimal ke kode biner. Setiap digit bilangan desimal dikonversi ke n digit kode desimal. Contohnya, bilangan desimal 639. Nah, untuk BCD-nya 6 ini 6 kode BCD-nya 0110, 3 0011 dan 9 1001. Nah, XS3-nya juga begitu. Jadi, setiap satu digit dikonversikan. Satu digit dikonversikan, satu digit dikonversikan. Nah, begitu juga semuanya. Sesuai dengan tabel kode desimal ini. Nah, lanjut. Komplement. 9S komplement dari suatu bilangan desimal diperoleh mengubah 1 jadi 0 dan 0 jadi 1, kecuali untuk BCD. Contohnya, desimal 395 dengan 2421. Nah, ini 395 kita ubah dulu ke jadi apa ini? Nah, jadi BCD dulu ya. 011 dan 9 111. Oh, jadi ini antara 8421 atau 2421. Oh, 2421. Oke. Nah, lalu 9S komplement dari 395 itu ini. Lanjut, contoh kedua 123 dengan BCD 0001 0010 0011. 9S komplement dari 123 sama dengan 0001 0010 0011 itu sama dengan 123. Lanjut ke kode pendetection error.
Pengiriman data melalui media kabel ataupun yang lain kadang menimbulkan error. Nah, error yang terjadi ketika data yang diterima tidak sesuai dengan data yang dikirim, atau perubahan 0 jadi 1 atau sebaliknya. Pendeteksian error dapat dilakukan dengan menambahkan 1 bit, parity bit pada akhir data. Nah, parity bit itu apa? Parity bit ini merupakan ekstra bit yang disisipkan pada pesan untuk menjadikan total 1S yang dikirim genap atau ganjil. Nah, macam-macamnya ada odd parity atau parity ganjil. Bit akan diset ke 1 jika jumlah angka 1 yang dikirimkan berjumlah genap. Nah, berarti membuat total angka 1 berjumlah ganjil. Nah, macam yang kedua, even parity atau parity genap. Bit akan diset 1 jika jumlah angka 1 yang dikirimkan berjumlah ganjil, yang berarti membuat total angka 1 berjumlah genap. Nah, di sini ada tabel lagi antara macam odd parity dengan even parity. Misal, pesan yang ini parity-nya berarti 1. Nah, sedangkan even parity, pesan yang ini dimulai dengan parity 0. Dan selanjutnya. Lalu kita masuk ke kode ASCII. ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Nah, kode ASCII ini terdiri dari 128 karakter, yaitu dari huruf ada 26, A sampai Z, 26 huruf kecil juga A sampai Z, 10 numerik 1 sampai 9, dan 1 sampai 9 saja. 32 karakter spesial seperti simbol persen, simbol bintang, dan simbol dolar. Lalu 34 karakter non-printing. Nah, ini tabel-tabel untuk menentukan kode ASCII. Nah, misal kita ingin mencari kode ASCII untuk huruf A besar. Nah, maka kita melihat sesuai dengan kolom dan barisnya. Nah, contohnya begini, huruf A memiliki kode ASCII 1000001. Nah, 1000001 ini didapat dari kombinasi kolom 100 dan baris 0001. Nah, contoh yang lainnya, karakter buka kurawal. Nah, karakter buka kurawal di sini. Berarti di kolom 111 dan di baris 1011. Maka membacanya dengan kolom lalu baris. Oke, di sini ada latihan. Maka sampai sini saja penjelasan untuk sistem bilangan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.